Tahukah Anda bahwa ada seorang nabi yang hidup selama 365 tahun dan diangkat ke langit tanpa merasakan kematian? Seorang manusia yang mengajarkan ilmu pengetahuan pertama kali di muka bumi, yang tulisan tangannya menjadi cikal bakal semua sistem penulisan di dunia, dan yang kisahnya bahkan disebutkan dalam kitab suci agama-agama lain dengan penuh penghormatan. Nabi yang luar biasa ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Sosok yang mungkin belum banyak diketahui secara mendalam oleh sebagian besar umat Islam, padahal kisah hidupnya penuh dengan mukjizat dan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari seiman. Selamat datang di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif para nabi dan rasul. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten Islami yang mencerahkan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini dengan mengenal sosok Nabi Idris alaihi salam lebih dalam. Nabi Idris adalah cucu dari Nabi Syits alaihi salam dan cicit dari Nabi Adam alaihi salam. Nama Idris sendiri berasal dari kata darasa yang berarti belajar atau mengkaji, sebuah nama yang sangat sesuai dengan misi hidupnya sebagai pembawa ilmu pengetahuan pertama bagi umat manusia. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, beliau dikenal dengan nama Enoh, dan kitab mereka menyebut bahwa Enoh berjalan bersama Allah dan Allah mengambilnya tanpa ia mengalami kematian. Nabi Idris lahir di masa ketika umat manusia masih sangat sedikit jumlahnya, sekitar 1000 tahun setelah Nabi Adam alaihi salam wafat. Pada masa itu, bumi masih hijau dan subur, air mengalir jernih di mana-mana, dan kehidupan manusia masih sangat sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai muncul kemaksiatan dan penyimpangan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam dan Nabi Syits. Sebagian manusia mulai melupakan ibadah kepada Allah dan mulai menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Di tengah kondisi inilah Allah SWT mengutus Nabi Idris alaihi salam untuk meluruskan akidah manusia dan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, keistimewaan Nabi Idris tidak hanya sebagai pembawa dakwah, tetapi juga sebagai pembawa peradaban dan ilmu pengetahuan. Beliau adalah orang pertama yang mengajarkan manusia cara menulis dengan pena, sesuatu yang pada masa itu merupakan revolusi besar dalam peradaban manusia. Bayangkan betapa hebatnya kontribusi ini, saudara-saudari. Sebelum Nabi Idris mengajarkan cara menulis, manusia hanya mengandalkan hafalan dan penyampaian lisan untuk melestarikan pengetahuan. Dengan adanya tulisan, ilmu pengetahuan bisa didokumentasikan, disebarkan lebih luas, dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Inilah awal mula lahirnya peradaban tulisan yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nabi Idris juga mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya. Beliau mengajarkan ilmu astronomi, yaitu ilmu tentang bintang-bintang dan pergerakan benda-benda langit. Pada masa itu, pengetahuan tentang astronomi sangat penting untuk menentukan arah kiblat, waktu-waktu sholat, dan perhitungan kalender. Beliau juga mengajarkan ilmu matematika dasar, seperti cara menghitung dan mengukur, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan perdagangan dan pembangunan. Selain itu, Nabi Idris alaihi salam juga mengajarkan berbagai keterampilan praktis yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Beliau mengajarkan cara menjahit pakaian, yang sebelumnya manusia hanya menggunakan kulit binatang atau dedaunan untuk menutupi aurat mereka. Dengan kemampuan menjahit, manusia bisa membuat pakaian yang lebih rapi, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang lebih menakjubkan lagi, Nabi Idris juga mengajarkan ilmu pengobatan dan cara menggunakan tanaman-tanaman untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Beliau memperkenalkan konsep hidup sehat dan cara menjaga kebersihan tubuh. Semua ilmu yang diajarkan oleh Nabi Idris ini bukan hanya sekedar pengetahuan duniawi, tetapi juga terkait erat dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Idris alaihi salam menghadapi berbagai macam tantangan. Sebagian besar manusia pada masa itu masih sulit menerima ajaran-ajaran baru,
terutama yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup mereka. Namun, dengan kesabaran dan hikmah yang luar biasa, Nabi Idris terus berdakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Beliau memulai dakwahnya di daerah Babylon, yang saat ini berada di wilayah Irak. Di tempat inilah Nabi Idris membangun komunitas orang-orang beriman yang mengikuti ajarannya. Mereka hidup dengan cara yang sangat teratur, melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tertib, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Idris. Salah satu keistimewaan Nabi Idris yang sangat menakjubkan adalah kemampuannya dalam beribadah. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat rajin beribadah. Bahkan dalam sehari semalam, beliau bisa melaksanakan salat dan zikir dalam waktu yang sangat lama. Konon, dalam sehari beliau berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari tanpa merasa lelah sedikitpun. Dedikasi Nabi Idris dalam beribadah ini sangat menginspirasi pengikut-pengikutnya. Mereka berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah dan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diberikan. Komunitas yang dipimpin oleh Nabi Idris ini menjadi contoh teladan bagi masyarakat di sekitarnya, meskipun tidak semua orang mau menerima dan mengikuti ajaran mereka. Keahlian Nabi Idris dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan membuat beliau sangat dihormati, bahkan oleh orang-orang yang belum menerima dakwahnya sepenuhnya. Mereka mengakui kehebatan Nabi Idris dan sering meminta nasihat serta bantuan dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi masyarakat di sekitar tempat tinggal Nabi Idris semakin memburuk. Kemaksiatan semakin merajalela, kekerasan semakin sering terjadi, dan hanya sedikit orang yang mau mendengarkan dakwah beliau. Melihat kondisi ini, Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Idris untuk berpindah ke tempat lain bersama pengikut-pengikutnya. Perpindahan ini bukanlah sebuah pelarian, tetapi merupakan strategi dakwah yang bijaksana. Nabi Idris dan pengikutnya berpindah ke daerah Mesir, tepatnya di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Memphis. Di tempat yang baru ini, mereka membangun kembali komunitas yang beriman dan berilmu. Di Mesir inilah Nabi Idris melanjutkan misinya sebagai pembawa ilmu pengetahuan dan ajaran tauhid. Beliau mengajarkan penduduk setempat berbagai macam keterampilan, termasuk cara bercocok tanam yang lebih baik, cara beternak, dan berbagai keahlian lainnya yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang sangat menarik adalah bahwa ajaran-ajaran Nabi Idris ini kemudian menjadi cikal bakal peradaban Mesir kuno yang sangat maju. Sistem penulisan hieroglif yang dikembangkan oleh orang Mesir kuno konon berasal dari ajaran tentang tulisan yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Idris. Begitu juga dengan ilmu astronomi dan matematika yang menjadi keunggulan peradaban Mesir kuno. Selama berada di Mesir, Nabi Idris terus mengembangkan ilmu-ilmu yang telah beliau kuasai. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu yang sudah ada, tetapi juga terus menerima wahyu dan ilham dari Allah SWT untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Salah satu mukjizat Nabi Idris yang sangat terkenal adalah kemampuannya dalam meramalkan masa depan berdasarkan perhitungan astronomis yang sangat akurat. Beliau bisa memprediksi kapan akan terjadi gerhana, kapan musim hujan akan datang, dan berbagai peristiwa alam lainnya. Kemampuan ini tentu saja membuat masyarakat semakin yakin terhadap kebenaran ajaran yang dibawanya. Namun, yang paling menakjubkan dari semua mukjizat Nabi Idris adalah peristiwa yang terjadi menjelang akhir hidupnya di dunia. Suatu hari, Nabi Idris sedang melaksanakan ibadah dengan sangat khusyuk, ketika tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Beliau merasakan panggilan dari Allah SWT yang sangat kuat, seolah-olah diundang untuk naik ke langit. Dalam keadaan seperti ini, datanglah malaikat Jibril alaihi salam untuk menjemput Nabi Idris. Malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah SWT telah memutuskan untuk mengangkat Nabi Idris ke langit tanpa melalui proses kematian seperti manusia pada umumnya. Ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa yang hanya diberikan kepada beberapa orang pilihan Allah. Pengangkatan Nabi Idris ke langit ini disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Maryam ayat 57, di mana Allah berfirman yang artinya,
dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi dalam ayat ini diartikan oleh para ulama sebagai langit, di mana Nabi Idris diangkat dalam keadaan hidup. Peristiwa pengangkatan ini tentu saja menjadi bukti nyata bagi pengikut-pengikut Nabi Idris tentang kebenaran ajaran yang telah beliau bawa. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Nabi mereka diangkat ke langit dengan cara yang sangat menakjubkan, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah Nabi Idris diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya melanjutkan perjuangan menyebarkan ajaran-ajaran yang telah beliau tinggalkan. Mereka menjaga dengan sangat baik semua ilmu pengetahuan yang telah diajarkan dan terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Warisan ilmu pengetahuan yang ditinggalkan oleh Nabi Idris ini kemudian menyebar ke berbagai peradaban di dunia. Sistem penulisan yang beliau ajarkan menjadi dasar bagi pengembangan berbagai jenis tulisan di peradaban-peradaban selanjutnya. Ilmu astronomi yang beliau kembangkan menjadi fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai negara. Yang tidak kalah penting adalah warisan spiritual yang ditinggalkan oleh Nabi Idris. Beliau telah menunjukkan kepada umat manusia bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Seorang yang beriman kepada Allah justru harus berusaha menguasai ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk kebaikan umat manusia. Dalam berbagai hadits yang sahih, Rasulullah Muhammad SAW juga menyebutkan tentang keistimewaan Nabi Idris. Dalam perjalanan Isra Miraj, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, dan beliau masih dalam keadaan hidup. Ini membuktikan bahwa Nabi Idris memang tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya, tetapi diangkat dalam keadaan hidup ke langit. Kisah pertemuan ini juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Idris di sisi Allah SWT. Beliau ditempatkan di langit yang tinggi sebagai penghormatan atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan ajaran tauhid kepada umat manusia. Para ulama dan sejarawan Islam juga banyak yang mencatat berbagai keajaiban dan mukjizat yang dikaitkan dengan Nabi Idris. Konon, beliau adalah orang pertama yang menggunakan tinta untuk menulis, dan tulisan-tulisannya memiliki keindahan dan kejelasan yang luar biasa. Bahkan setelah berabad-abad berlalu, tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan ajaran Nabi Idris masih bisa dibaca dengan jelas. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana dalam memberikan nasihat dan memecahkan masalah. Beliau memiliki kemampuan untuk melihat akar permasalahan dan memberikan solusi yang tepat dan adil. Kemampuan ini membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh pengikut-pengikutnya. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, kisah Nabi Idris memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga. Pertama, beliau menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu, manusia tidak akan bisa berkembang dan mencapai peradaban yang maju. Kedua, Nabi Idris mengajarkan bahwa seorang muslim harus menguasai berbagai macam keterampilan dan pengetahuan, tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu duniawi yang bermanfaat. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menyuruh umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ketiga, dedikasi Nabi Idris dalam beribadah menunjukkan bahwa seorang yang berilmu tinggi justru harus semakin dekat dengan Allah SWT. Ilmu pengetahuan seharusnya menambah ketakwaan seseorang, bukan membuatnya sombong atau lupa kepada Sang Pencipta. Keempat, strategi dakwah Nabi Idris yang bijaksana mengajarkan kepada kita bahwa dalam menyebarkan kebenaran, kita harus menggunakan cara-cara yang tepat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Beliau mengajarkan melalui teladan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Kelima, kisah perpindahan Nabi Idris dari Babel ke Mesir mengajarkan bahwa terkadang dalam hidup kita perlu berani mengambil keputusan untuk pindah atau mengubah strategi jika kondisi di tempat kita tidak mendukung untuk berkembang atau berdakwah. Yang sangat menarik untuk direnungkan adalah bahwa meskipun Nabi Idris hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi ajaran-ajaran dan ilmu pengetahuan yang beliau bawa masih sangat relevan hingga saat ini. Sistem penulisan yang beliau kembangkan menjadi dasar bagi semua sistem komunikasi modern.
Ilmu astronomi yang beliau ajarkan menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi antariksa. Bahkan dalam bidang kedokteran, prinsip-prinsip pengobatan herbal dan menjaga kebersihan yang diajarkan oleh Nabi Idris masih menjadi dasar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. Ini membuktikan bahwa ajaran para nabi memiliki nilai universal yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dalam Al-Quran, selain disebutkan dalam surah Maryam, Nabi Idris juga disebutkan dalam surah Al-Anbiya sebagai salah satu nabi yang sabar dan termasuk golongan orang-orang yang solih. Allah SWT memuji kesabaran dan keteguhan Nabi Idris dalam menjalankan misinya sebagai rasul dan pembawa ilmu pengetahuan. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Idris ini sangat patut untuk kita teladani. Dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup, beliau tidak pernah mengeluh atau putus asa. Sebaliknya, beliau terus berusaha memberikan yang terbaik bagi umatnya dan tidak pernah berhenti belajar dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Para ahli sejarah juga mencatat bahwa pengaruh ajaran Nabi Idris tidak hanya terbatas pada wilayah Timur Tengah dan Afrika, tetapi juga menyebar ke berbagai belahan dunia lainnya. Melalui jalur perdagangan dan perpindahan penduduk, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Idris sampai ke India, Cina, bahkan hingga ke benua Eropa. Di setiap peradaban yang disinggahi, ajaran Nabi Idris mengalami adaptasi dan perkembangan sesuai dengan kondisi lokal setempat. Namun, inti ajarannya tentang pentingnya ilmu pengetahuan, ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia tetap terjaga dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ajaran para nabi memiliki sifat universal yang bisa diterima oleh berbagai macam budaya dan peradaban. Kebenaran yang mereka bawa tidak terbatas pada satu kelompok atau satu daerah saja, tetapi merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Salah satu aspek yang sangat menarik dari kepribadian Nabi Idris adalah kerendahan hatinya meskipun beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau selalu merasa bahwa ilmu yang dimilikinya masih sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah SWT. Sikap seperti ini justru membuat beliau semakin semangat untuk terus belajar dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kerendahan hati Nabi Idris ini juga tercermin dalam cara beliau bergaul dengan masyarakat. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi sebagai nabi dan memiliki ilmu yang luas, beliau tetap hidup sederhana dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Dalam konteks pendidikan, metode pengajaran yang digunakan oleh Nabi Idris juga sangat menarik untuk dipelajari. Beliau tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga selalu memberikan contoh praktis dan aplikasi nyata dari setiap ilmu yang diajarkan. Ini membuat murid-muridnya lebih mudah memahami dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Selain itu, Nabi Idris juga sangat memperhatikan kemampuan dan bakat masing-masing muridnya. Beliau memberikan perhatian khusus kepada setiap individu dan mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Pendekatan yang personal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Yang tidak kalah penting adalah bahwa Nabi Idris selalu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam setiap ilmu yang diajarkan. Beliau menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu dikaitkan dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT dan memberikan manfaat kepada sesama manusia. Tanpa dimensi spiritual, ilmu pengetahuan bisa menjadi berbahaya dan merugikan. Prinsip pendidikan holistik yang diterapkan oleh Nabi Idris ini sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan di era modern. Saat ini, dunia pendidikan mulai menyadari pentingnya mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan spiritual dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang hanya fokus pada aspek kognitif saja ternyata tidak mampu menghasilkan manusia yang utuh dan berkarakter. Dalam bidang teknologi, kontribusi Nabi Idris juga sangat mendasar. Sistem penulisan yang beliau kembangkan menjadi dasar bagi semua bentuk komunikasi tertulis hingga saat ini. Tanpa adanya sistem penulisan, tidak mungkin manusia bisa mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang kita nikmati sekarang.
Begitu juga dengan ilmu astronomi yang diajarkan oleh Nabi Idris. Hal ini menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi navigasi, perhitungan waktu, dan bahkan teknologi antariksa. Prinsip-prinsip dasar yang beliau ajarkan masih digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi modern. Yang sangat menakjubkan adalah bahwa semua kontribusi Nabi Idris ini dilakukan ribuan tahun sebelum era teknologi modern. Ini membuktikan bahwa beliau memang mendapat ilham dan bimbingan langsung dari Allah SWT, sehingga mampu mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat advanced untuk zamannya. Selain aspek ilmu pengetahuan, Nabi Idris juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang akhlak dan moral. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tolong-menolong antar sesama manusia. Nilai-nilai ini menjadi pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dalam menghadapi konflik atau perselisihan, Nabi Idris selalu mengutamakan cara-cara yang damai dan adil. Beliau tidak pernah menggunakan kekerasan atau pemaksaan dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya, beliau menggunakan dialog, persuasi, dan pendekatan yang bijaksana untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Kemampuan Nabi Idris dalam membangun konsensus dan mempersatukan orang-orang yang berbeda latar belakang ini sangat patut untuk diteladani dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Di era yang penuh dengan perbedaan dan potensi konflik, kemampuan untuk membangun dialog dan mencari titik temu menjadi sangat penting. Aspek lain yang sangat menarik dari kepribadian Nabi Idris adalah visi jangka panjangnya. Beliau tidak hanya memikirkan kebutuhan masa kini, tetapi juga mempersiapkan fondasi untuk perkembangan peradaban di masa yang akan datang. Setiap ilmu yang diajarkan dan setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan dampaknya bagi generasi mendatang. Visi jangka panjang ini tercermin dalam cara beliau mendokumentasikan ilmu pengetahuan melalui tulisan. Beliau menyadari bahwa pengetahuan yang hanya disampaikan secara lisan akan mudah hilang atau berubah seiring berjalannya waktu. Dengan adanya dokumentasi tertulis, ilmu pengetahuan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya dengan lebih akurat. Dalam konteks kepemimpinan, Nabi Idris juga menunjukkan kualitas-kualitas pemimpin yang ideal. Beliau memimpin dengan keteladanan, bukan dengan paksaan atau ancaman. Pengikut-pengikutnya mengikuti ajaran beliau karena melihat manfaat nyata dan kebenaran yang dibawa, bukan karena takut atau terpaksa. Gaya kepemimpinan yang transformasional ini membuat pengikut Nabi Idris menjadi orang-orang yang mandiri dan kreatif. Mereka tidak hanya mengikuti secara membuta, tetapi juga memahami esensi dari setiap ajaran yang diberikan. Ini membuat mereka mampu mengembangkan dan mengadaptasi ajaran tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu warisan terpenting dari Nabi Idris adalah tradisi keilmuan yang beliau bangun. Beliau menciptakan budaya belajar mengajar yang berkelanjutan, di mana setiap orang didorong untuk terus menambah pengetahuan dan berbagi ilmu kepada orang lain. Tradisi ini kemudian menjadi salah satu karakteristik utama peradaban Islam. Dalam tradisi keilmuan yang dibangun oleh Nabi Idris, tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang, usia, atau status sosial. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka. Prinsip ini sangat sesuai dengan semangat kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Yang sangat menginspirasi adalah bahwa meskipun Nabi Idris telah diangkat ke langit, tetapi pengaruh dan ajaran beliau terus hidup dan berkembang hingga saat ini. Setiap kali seseorang menulis, belajar ilmu astronomi, atau mengamalkan nilai-nilai akhlak mulia, mereka sebenarnya sedang melanjutkan warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Idris. Ini menunjukkan bahwa karya dan kontribusi seseorang yang ikhlas dan dilandasi dengan niat yang baik akan terus memberikan manfaat meskipun orangnya sudah tidak ada. Inilah yang dalam Islam disebut sebagai amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani Nabi Idris dengan beberapa cara praktis. Pertama, kita harus selalu semangat untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Tidak ada batasan usia untuk belajar,
dan tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat jika dipelajari dengan niat yang baik. Kedua, kita harus mau berbagi ilmu dan keterampilan yang kita miliki kepada orang lain. Jangan menjadi pelit ilmu atau merasa takut tersinggung jika mengajarkan keahlian kita kepada orang lain. Semakin banyak kita berbagi, semakin berkah ilmu yang kita miliki. Ketiga, dalam menerapkan ilmu pengetahuan, kita harus selalu mempertimbangkan aspek moral dan spiritual. Ilmu yang tidak disertai dengan akhlak yang baik bisa menjadi bumerang yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Keempat, kita harus memiliki visi jangka panjang dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jangan hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi pertimbangkan juga dampaknya bagi masa depan dan generasi mendatang. Kelima, dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup, kita harus mencontoh kesabaran dan keteguhan Nabi Idris. Jangan mudah menyerah atau putus asa, tetapi terus berusaha memberikan yang terbaik dengan dilandasi keyakinan kepada Allah SWT. Sebagai penutup dari kisah yang menakjubkan ini, kita bisa melihat bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah sosok yang sangat istimewa dan memberikan kontribusi luar biasa bagi peradaban manusia. Beliau bukan hanya seorang nabi yang menyampaikan wahyu Allah, tetapi juga seorang ilmuwan, pendidik, pemimpin, dan reformer sosial yang visioner. Kisah hidup Nabi Idris mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim yang sejati harus menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan menggunakannya untuk kebaikan umat manusia. Kita tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki, tetapi harus terus belajar dan berkembang. Yang paling penting adalah bahwa semua ilmu dan amal yang kita lakukan harus selalu dilandasi dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hanya dengan cara inilah hidup kita bisa menjadi bermakna dan memberikan manfaat bagi orang lain, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Idris alaihi salam. Dalam berbagai kitab tafsir, para ulama menjelaskan bahwa pengangkatan Nabi Idris ke langit merupakan salah satu mukjizat terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan keistimewaan Nabi Idris, tetapi juga menjadi bukti kekuasaan Allah SWT yang tidak terbatas. Allah mampu melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, termasuk mengangkat seorang hambanya ke langit tanpa melalui proses kematian. Para ahli tafsir juga menjelaskan bahwa tempat yang tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran tidak hanya merujuk pada ketinggian secara fisik, tetapi juga pada kedudukan spiritual yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Nabi Idris mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa karena pengabdian dan dedikasinya yang luar biasa dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan ajaran tauhid. Yang sangat menarik untuk dicermati adalah bahwa Nabi Idris merupakan salah satu dari sedikit manusia dalam sejarah yang diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Selain beliau, hanya Nabi Isa alaihi salam yang juga mengalami hal serupa menurut keyakinan umat Islam. Ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan kedua nabi tersebut di sisi Allah SWT. Peristiwa pengangkatan Nabi Idris ini juga memberikan harapan dan motivasi bagi seluruh umat manusia bahwa Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal kepada setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Bagi mereka yang berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, pasti akan mendapatkan pahala dan kedudukan yang mulia di sisinya. Dalam konteks kehidupan modern, kisah pengangkatan Nabi Idris juga mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas dan mulia. Nabi Idris tidak hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi selalu berusaha memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia. Inilah yang membuat hidupnya sangat bermakna dan mendapat pengakuan dari Allah SWT. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan sejati bukanlah diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan atau seberapa tinggi jabatan yang kita capai, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain dan seberapa dekat hubungan kita dengan Allah SWT. Para sejarawan Islam juga mencatat bahwa setelah Nabi Idris diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya tidak lantas berhenti berjuang dan berdakwah. Mereka justru semakin termotivasi untuk melanjutkan misi yang telah dimulai oleh nabi mereka. Mereka mendirikan pusat-pusat pembelajaran, mengembangkan sistem pendidikan, dan terus menyebarkan ilmu pengetahuan ke berbagai daerah.
Dedikasi para pengikut Nabi Idris ini sangat patut untuk diteladani. Mereka tidak bersedih atau putus asa ketika Nabi mereka sudah tidak bersama mereka secara fisik, tetapi justru semakin bersemangat untuk meneruskan perjuangan. Mereka memahami bahwa misi menyebarkan ilmu dan kebenaran adalah tanggung jawab setiap generasi. Warisan intelektual yang ditinggalkan oleh Nabi Idris dan pengikut-pengikutnya kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban di berbagai belahan dunia. Sistem penulisan yang mereka kembangkan menyebar ke Mesopotamia, Mesir, India, dan bahkan sampai ke Cina. Setiap peradaban kemudian mengadaptasi dan mengembangkan sistem penulisan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bahasa mereka masing-masing. Begitu juga dengan ilmu astronomi, matematika, dan kedokteran yang diajarkan oleh Nabi Idris, semuanya menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan di peradaban-peradaban selanjutnya. Prinsip-prinsip dasar yang beliau ajarkan terus dikembangkan dan disempurnakan oleh para ilmuwan di berbagai era. Yang sangat mengagumkan adalah bahwa meskipun ribuan tahun telah berlalu, tetapi relevansi ajaran Nabi Idris tidak pernah pudar. Di era digital seperti sekarang ini, pentingnya literasi dan kemampuan menulis justru semakin terasa. Setiap hari kita menggunakan tulisan untuk berkomunikasi, baik melalui pesan teks, email, media sosial, atau platform digital lainnya. Tanpa adanya sistem penulisan yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Idris, tidak mungkin kita bisa menikmati kemudahan teknologi komunikasi seperti sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa setiap kontribusi positif yang kita berikan, sekecil apapun, bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia. Dalam bidang pendidikan, prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Nabi Idris juga sangat relevan dengan perkembangan teori pendidikan modern. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan spiritual dalam pembelajaran sudah diterapkan oleh beliau ribuan tahun sebelum para ahli pendidikan modern merumuskan teori-teori tersebut. Metode pembelajaran yang personal dan memperhatikan keunikan setiap individu yang diterapkan oleh Nabi Idris juga sejalan dengan konsep multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Ini membuktikan bahwa ajaran para nabi memiliki nilai universal yang melampaui batas-batas waktu dan budaya. Yang tidak kalah penting adalah bahwa Nabi Idris telah menunjukkan pentingnya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu yang sudah ada, tetapi juga terus melakukan observasi, eksperimen, dan inovasi untuk mengembangkan pengetahuan baru. Sikap ini sangat sesuai dengan semangat scientific inquiry yang menjadi dasar perkembangan sains modern. Dalam konteks pengembangan karakter, kisah Nabi Idris juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. Beliau menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual harus selalu diimbangi dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Seseorang yang cerdas tetapi tidak memiliki akhlak yang baik justru bisa menjadi berbahaya bagi masyarakat. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang ditunjukkan oleh Nabi Idris ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan di era modern. Saat ini, dunia pendidikan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Aspek lain yang sangat menarik dari kepribadian Nabi Idris adalah kemampuannya dalam mengelola waktu. Meskipun memiliki banyak tanggung jawab sebagai nabi, guru, peneliti, dan pemimpin masyarakat, beliau tetap bisa menyeimbangkan semua peran tersebut dengan baik. Bahkan beliau masih memiliki waktu yang cukup untuk beribadah dengan khusyuk dan menjalin hubungan yang baik dengan pengikut-pengikutnya. Kemampuan time management yang dimiliki oleh Nabi Idris ini sangat penting untuk diteladani di era modern yang serba cepat dan penuh dengan distraksi. Banyak orang yang merasa kewalahan dengan berbagai tuntutan dan tanggung jawab dalam hidup mereka. Kisah Nabi Idris menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang baik dan prioritas yang jelas, kita bisa menjalani hidup yang produktif dan bermakna. Selain itu, Nabi Idris juga menunjukkan pentingnya memiliki work-life balance yang baik. Beliau tidak hanya fokus pada urusan dakwah dan pengajaran, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pribadi dan keluarganya.
Ini mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan dalam satu aspek kehidupan tidak boleh mengorbankan aspek-aspek lainnya. Dalam menghadapi kritik dan penolakan dari sebagian masyarakat, Nabi Idris juga menunjukkan sikap yang sangat bijaksana. Beliau tidak membalas dengan emosi atau kemarahan, tetapi tetap berusaha memberikan yang terbaik dengan cara yang santun dan penuh hikmah. Sikap ini sangat penting untuk diteladani dalam era media sosial yang seringkali dipenuhi dengan perdebatan dan konflik. Kemampuan Nabi Idris dalam mengendalikan emosi dan tetap fokus pada tujuan utama ini menunjukkan kematangan spiritual yang luar biasa. Beliau tidak mudah terprovokasi atau terganggu oleh hal-hal yang tidak penting, tetapi selalu menjaga fokusnya pada misi mulia yang diembannya. Yang sangat menginspirasi adalah bahwa Nabi Idris tidak pernah merasa superior atau merendahkan orang lain meskipun memiliki ilmu yang sangat luas dan kedudukan yang tinggi. Beliau selalu menghargai setiap orang dan menganggap bahwa setiap individu memiliki potensi dan kontribusi yang berharga. Sikap ini menciptakan atmosfer yang kondusif untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Dalam membangun hubungan dengan masyarakat, Nabi Idris juga menunjukkan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Beliau bisa menyampaikan konsep-konsep yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Kemampuan ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin menjadi pendidik atau komunikator yang efektif. Selain itu, Nabi Idris juga sangat pandai dalam memilih waktu dan cara yang tepat untuk menyampaikan setiap pesan. Beliau memahami bahwa setiap orang memiliki tingkat kesiapan dan kapasitas yang berbeda-beda dalam menerima informasi. Oleh karena itu, beliau menyesuaikan pendekatan dan metode komunikasinya sesuai dengan karakteristik audiensnya. Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang ditunjukkan oleh Nabi Idris ini sangat relevan dengan dunia yang terus berubah saat ini. Kita perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar yang kita pegang. Dalam hal kepemimpinan, Nabi Idris menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah seseorang yang mengutamakan kepentingan pengikutnya di atas kepentingan pribadi. Beliau rela berkorban waktu, tenaga, dan bahkan kenyamanan hidupnya demi kemajuan dan kesejahteraan umatnya. Ini adalah contoh kepemimpinan yang servant leadership yang sangat dihormati dalam teori manajemen modern. Gaya kepemimpinan Nabi Idris yang melayani dan memberdayakan ini menciptakan pengikut-pengikut yang loyal dan termotivasi. Mereka tidak mengikuti beliau karena takut atau terpaksa, tetapi karena merasa dihargai dan diberdayakan. Inilah yang membuat gerakan yang beliau pimpin bisa bertahan dan berkembang bahkan setelah beliau diangkat ke langit. Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa kesuksesan Nabi Idris dalam berbagai bidang bukan karena bakat alami semata, tetapi juga karena kerja keras, dedikasi, dan yang terutama adalah pertolongan Allah SWT. Beliau selalu berdoa dan meminta bimbingan Allah dalam setiap langkah yang diambil. Sikap tawakal atau menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha maksimal ini sangat penting untuk diteladani. Banyak orang yang merasa stres dan cemas berlebihan karena terlalu bergantung pada kemampuan diri sendiri tanpa mengingat bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak Allah SWT. Dalam menghadapi kegagalan atau hambatan, Nabi Idris juga menunjukkan sikap yang sangat positif. Beliau tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai pelajaran berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Mindset growth yang dimiliki oleh Nabi Idris ini sangat sesuai dengan konsep resilience yang diperlukan untuk sukses di era modern. Kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan terus belajar dari pengalaman ini adalah salah satu kunci sukses yang ditunjukkan oleh Nabi Idris. Beliau tidak pernah menyalahkan orang lain atau keadaan ketika menghadapi kesulitan, tetapi selalu introspeksi dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Aspek spiritualitas Nabi Idris yang sangat mendalam juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana menjalani hidup yang bermakna. Beliau menunjukkan bahwa hubungan yang kuat dengan Allah SWT adalah sumber kekuatan utama dalam menghadapi semua tantangan hidup. Ibadah dan zikir yang rutin dilakukan beliau bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai cara untuk mengisi energi spiritual.
Kebiasaan Nabi Idris yang selalu menyempatkan waktu untuk berkontemplasi dan merenung tentang ciptaan Allah juga sangat penting untuk diteladani. Di era yang serba sibuk dan penuh dengan distraksi seperti sekarang ini, kita perlu meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan merefleksikan tujuan hidup kita. Melalui kontemplasi dan perenungan inilah Nabi Idris mendapat banyak ilham dan insight yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai inovasi dan penemuan. Ini menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari ketenangan pikiran dan kedekatan dengan Allah SWT. Yang sangat menakjubkan adalah bahwa semua pencapaian dan kontribusi Nabi Idris dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari manusia. Beliau melakukan semua itu semata-mata karena cinta kepada Allah SWT dan kasih sayang kepada sesama manusia. Inilah yang membuat amal beliau mendapat balasan yang luar biasa dari Allah SWT. Keikhlasan dalam beramal yang ditunjukkan oleh Nabi Idris ini sangat penting untuk direnungkan di era media sosial seperti sekarang ini. Banyak orang yang melakukan kebaikan hanya untuk mendapat likes, komen, atau pengakuan dari orang lain. Padahal, amal yang ikhlas karena Allah akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan batin yang jauh lebih besar. Sebagai Muslim yang hidup di era modern, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah Nabi Idris untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Pertama, kita harus selalu terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi baru, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual dan moral yang telah diajarkan Islam. Kedua, kita harus berani menjadi pionir dan innovators dalam bidang yang kita geluti. Jangan hanya menjadi followers atau pengguna, tetapi berusahalah untuk memberikan kontribusi positif dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Ketiga, dalam menuntut ilmu dan mengembangkan karir, jangan lupakan pentingnya menjaga keseimbangan dengan kehidupan spiritual dan keluarga. Kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita bisa mencapai prestasi duniawi tanpa mengorbankan kehidupan akhirat. Keempat, jadilah orang yang selalu siap untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada orang lain. Jangan pelit dalam mengajarkan keahlian yang kita miliki, karena semakin banyak kita berbagi, semakin berkah hidup kita. Kelima, dalam menghadapi kritik atau penolakan, tetaplah sabar dan bijaksana. Jangan mudah terprovokasi atau emosional, tetapi gunakan setiap kritik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan diri. Kisah Nabi Idris alaihi salam membuktikan bahwa seorang muslim sejati adalah seseorang yang tidak hanya unggul dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kontribusi nyata kepada peradaban manusia. Islam mendorong umatnya untuk menjadi yang terdepan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi Idris bukanlah harta atau tahta, tetapi ilmu pengetahuan, sistem nilai, dan tradisi keilmuan yang terus memberikan manfaat hingga saat ini. Inilah yang dalam Islam disebut sebagai amal jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Sebagai penutup, marilah kita berdoa agar Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa meneladani akhlak mulia Nabi Idris alaihi salam. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu haus akan ilmu pengetahuan, gemar berbagi kebaikan, dan senantiasa berkontribusi positif bagi kemajuan umat dan peradaban manusia. Demikianlah kisah lengkap tentang Nabi Idris alaihi salam, sosok luar biasa yang telah memberikan fondasi bagi peradaban manusia melalui berbagai kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan spiritualitas. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi muslim yang kafah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sesama. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat bagi Anda, subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten Islami yang mencerahkan lainnya, dan share kepada keluarga serta teman-teman agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.